Berjumpa kembali bersama saya Risa Riani dari SMK Negeri 2 Moratewe. Apa kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja dan salam sehat dan bahagia. Pada kesempatan ini kembali saya berbagi materi untuk pendidikan agama Katolik dan budi pekerti untuk tingkat SMA SMK di kelas 10 tentang suara hati. Adapun tujuan pembelajaran dari materi suara hati adalah sebagai berikut. Peserta didik mampu, yang pertama, memahami peran dan fungsi suara hati, bersyukur kepada Allah atas karunia suara hati. 2. Disiplin terhadap suara hati dan mewujudkan suara hati dalam hidup sehari-hari. Untuk mengawali pembelajaran agama hari ini, mari kita awali dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, pada hari ini kami akan memulai pembelajaran agama kami tentang materi suara hati. Kiranya apa yang kami pelajari hari ini dapat kami pahami dan kami mengerti, sehingga kami mampu menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita masuk dalam pendalaman materi tentang suara hati. Yang pertama, atau bagian A, menghayati makna dan fungsi suara hati dalam hidup sehari-hari. 1. Arti dan makna suara hati. Suara hati dapat diartikan secara luas dan secara sempit. A. Arti luas. Suara hati berarti kesadaran moral yang tumbuh dan berkembang dalam hati manusia. B. Arti sempit. Suara hati merupakan penerapan kesadaran moral dalam hidup sehari-hari. 2. Cara kerja atau proses suara hati. A. Dalam hati manusia, sebelum ia bertindak, ia sudah mempunyai suatu kesadaran bahwa ada yang baik dan ada yang buruk. B. Pada saat-saat menjelang suatu tindakan terjadi, suara hati akan mengatakan perbuatan itu baik atau buruk. Jika perbuatan itu baik, suara hati muncul sebagai suara yang menyuruh. Jika perbuatan itu buruk, suara hati muncul sebagai suara yang melarang. C. Pada saat suara tindakan dijalankan, suara hati masih tetap bekerja, yakni menyuruh atau melarang. D. Sesudah suatu perbuatan dilakukan, suara hati muncul sebagai hakim yang memberi vonis untuk perbuatan yang baik. Suara hati akan memuji sehingga membuat orang merasa bangga dan bahagia. Namun, jika perbuatan itu buruk atau jahat, maka kata hati akan mencela atau menyalahkan, sehingga orang akan merasa gelisah, malu, menyesal, putus asa, dan sebagainya. 3. Fungsi suara hati dan sikap kita terhadapnya. A. Fungsi suara hati sebagai pegangan, pedoman, atau norma untuk menilai suatu tindakan, apakah tindakan itu baik atau buruk. Poin kedua, sebagai pegangan atau peraturan-peraturan konkret di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian poin yang ketiga, untuk menyadarkan manusia akan nilai dan harga dirinya. B. Bagaimana sikap kita terhadap suara hati? Yang pertama, kita harus menghormati dan mendengarkan setiap suara hati yang keluar dari hati nurani kita.
Kemudian yang kedua, kita harus mempertimbangkan secara masak dan dengan pikiran yang sehat apa yang dikatakan oleh suara hati. Kemudian yang ketiga, kita harus melaksanakan apa yang disuruh oleh suara hati. Apakah suara hati bisa keliru? Suara hati dapat keliru dikarenakan satu, suara hati tidak pernah dihiraukan, yakni suara hati itu telah menunjukkan bahwa perbuatan itu buruk, tetapi karena alasan tertentu perbuatan itu tetap dilakukan. Kedua, pengaruh emosi seperti malu, takut, marah, dan sebagainya. Karena pengaruh emosi tertentu, seseorang tidak lagi melakukan pertimbangan baik buruk dalam bertindak. Tiga, kurangnya pendidikan nilai dalam keluarga, misalnya kejujuran, pengampunan, peduli, dan lain-lain. 4. Pengaruh lingkungan dan pandangan dalam masyarakat. B. Pembinaan suara hati. Suara hati perlu dibina agar selalu tajam atau peka. Usaha yang dapat dilakukan dalam membina suara hati adalah 1. Mengikuti suara hati dalam segala hal. Seperti seseorang yang selalu berbuat sesuai dengan suara hatinya akan semakin terang dan berwibawa. Seseorang yang selalu mengikuti dorongan suara hati, keyakinannya akan menjadi sehat dan kuat, dipercayai orang lain karena memiliki hati yang murni dan mesra dengan Allah. Kemudian yang kedua, mencari keterangan pada sumber yang baik, seperti dengan membaca kitab suci, dokumen-dokumen gereja, dan buku-buku lain yang bermutu. Seterusnya, dengan bertanya kepada orang yang mempunyai pengetahuan, pengalaman, dan dapat dipercaya. Kemudian, ikut dalam kegiatan rohani, misalnya rekoleksi, retret, dan sebagainya. Terusnya, koreksi diri atau introspeksi. Pada bagian C, mendalami makna dan fungsi suara hati dalam terang kitab suci dan ajaran gereja. A. Santo Paulus mengatakan kepada kita bahwa dalam diri kita ada dua hukum, yaitu hukum Allah dan hukum dosa. Kedua hukum itu saling bertentangan. Ada buah-buah roh dan ada buah-buah daging. Hukum Allah menuju kepada kebaikan, sedangkan hukum dosa menuju kepada kejahatan. Bisa dilihat dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 7 ayat 13-26. Bagian B, dalam Gaudium et Spes artikel 16, ditegaskan bahwa manusia tidak boleh tunduk dan mengalah pada situasi yang membelenggu suara hati. Dengan bantuan Roh Allah, kita dimampukan untuk mengalahkan kekuatan dahsyat yang menguasai suara hati kita, yang oleh Santo Paulus dinamai kuasa atau keinginan daging. Kemudian bagian C, dalam Katekismus Gereja Katolik KGK 1778 ditekankan bahwa suara hati nurani adalah keputusan akal budi, di mana manusia mengerti apakah suatu perbuatan yang sudah dilaksanakan baik atau buruk secara moral. Suara hati merupakan hukum yang diberikan oleh Allah dalam hati manusia.
Demikianlah penyampaian materi tentang suara hati. Kiranya apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini bisa bermanfaat, khususnya untuk siswa-siswi tingkat SMA, SMK di kelas 10. Sebelum mengakhiri kegiatan ini, mari kita akhiri dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam pembelajaran kami pada hari ini. Kiranya ini semua semakin membuat kami mengerti dan memahami dan mampu menggunakan suara hati kami dengan baik, sehingga kami bisa memilih dan memilah untuk berbuat, untuk berkata-kata sesuai dengan suara hati yang menuju kepada kebaikan. Demi Kristus dan pengantara kami. Sampai berjumpa di materi-materi selanjutnya. Sekian.